Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana wa zidna ilma. Semoga setiap langkah kita menuju rumah Allah, masjid ini dicatat sebagai sedekah di sisi Allah. Kullu khutwatin namshiha ila hadzal masjid sedekah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kalian menuju rumah Allah dicatat sebagai sedekah. Dan mudah-mudahan ini majlis menjadi raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga, yang dengannya kita dipintaskan dan dimudahkan jalannya menuju surga yang sesungguhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bahagia dan bersyukur kepada Allah di malam yang terbaik, di tempat yang terbaik, di majlis yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur karena di saat yang sama, hari ini, malam ini, di jam dan menit serta detik ini, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang bahkan kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, kalau hujan kehujanan, boro-boro tinggal di tempat yang enak, ya, yang nyaman, bahkan makan pun susah, pakaian susah, sandang pangan papan yang jadi kebutuhan dan keperluan pokok mereka tidak dapatkan. Dan itu terjadi tidak di satu tempat tapi di banyak tempat. Maka kita ingin coba mengawali pertemuan ini dengan mendoakan saudara-saudara kita, semoga Allah segera mengangkat semua bala wal waba wal ghala, semua musibah yang menimpa mereka. Allah sabarkan, Allah tabahkan, Allah kuatkan hati mereka, dan Allah kokohkan iman Islam mereka, sehingga musibah tersebut akan menjadi hikmah yang tinggi, menjadi kafarah lidzunub, penggugur dosa-dosa mereka insyaallah, dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang juga berada mungkin di tempat yang tidak kalah berpotensinya mendapatkan musibah yang sama, ya, karena tidak sedikit pakar ilmuwan menjelaskan bagaimana posisi kita yang ada di Bandung dan Cimahi ini juga tidak kecil potensinya untuk mendapatkan musibah yang sama. Maka apapun yang menimpa kita, semoga Allah hadirkan hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, lisan yang senantiasa mengingat Allah, dan hati yang senantiasa khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun keadaannya, kita sedang beribadah kepada Allah hingga akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, tema kita adalah ujian atau azab. Ini pertanyaan hampir, ya, sering kita dapatkan, sering dilontarkan, sering ditanyakan. Ini yang terjadi di Lombok, belum selesai di Lombok, kemudian terjadi di Palu, belum selesai di Palu, ya, yang sekitarnya juga ada Donggala, Mamuju, Sulawesi Tengah itu, ya. Kemudian terjadi juga di Situbondo, kemudian juga ternyata di Aceh, di Padang, terus menerus. Bahkan kembali di Lombok terjadi lagi, di NTB terjadi lagi. Saya baru pulang dari Lombok sekitar seminggu yang lalu, baru pulang 2 hari kemudian dapat informasi dari orang sana, Ustadz, Allahu Akbar, sudah terjadi lagi gempa yang sama. Tapi kurang terekspos karena mungkin sudah terlalu banyak yang terjadi gempa di mana-mana. Maka jangan berhenti memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena siapapun tidak pernah menyangka, hadirin. Saya bertanya, ada nggak yang menyangka bahwa ini terjadi kepada bapak dan ibu? Nggak ada yang menyangka, nggak ada yang menyangka. Bahkan ada yang mungkin sombong, nggak mungkin terjadi gempa ke tempat kami. Maka hati harus senantiasa awas, waspada, senantiasa berzikir, bergantung, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah,
kita ingin mengambil satu pelajaran dari tema kita sekarang. Tentu yang diuji bukan hanya saudara-saudara kita, yang sedang dapat musibah bukan hanya mereka, tapi kita pun juga mengalami hal yang sama, tapi modelnya yang berbeda, ujian dan musibahnya yang berbeda. Dan kita akan coba memulai pembahasan kita dengan satu kerangka berpikir bahwa gempa bumi, tsunami, kemudian gempa bumi, tsunami, apalagi gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, angin topan, angin puting beliung dan sebagainya, itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada 3. Ya, dibuat rincinya jadi 3. Ada ayat yang berkaitan dengan fenomena alam, adanya siang dan malam, adanya matahari, bintang, bulan, termasuk adanya gempa bumi tadi, adanya tsunami, adanya longsor, adanya angin topan dan sebagainya. Itu termasuk ayat-ayat afakiyah, ayat-ayat alam yang masuk kategori ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang tercipta. Membaca fenomena itu semua disebut dengan tafakkur. Membacanya disebut dengan tafakkur. Saya ulangi, membaca fenomena alam itu disebut dengan tafakkur. Maka yang tepat tafakkur alam. Kan ibu-ibu suka tuh, Bu, lagi kemana? Kita lagi ngadain acara, Ustaz. Acara apa? Tadabbur alam. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah tafakkur. Objeknya adalah alam semesta, ayat-ayat kauniyah dengan kaf, kauniyah yang tercipta. Ada yang kedua, tangdurun. Tangdurun itu yang diperhatikan, objeknya adalah fenomena masyarakat, manusia. Kenapa orang-orang banyak yang berbuat maksiat? Ada orang yang berjudi, ada orang minum arak, minuman keras, ada orang berbuat maksiat, berzina, ada LGBT di mana-mana. Kenapa yang terjadi semua ini? Kenapa orang berperilaku ribawi? Masyarakat yang kita baca itu semua. Dulu Rasulullah Muhammad SAW sebelum jadi nabi, yang dilakukan oleh Rasulullah ini, ia mengamati, melihat perilaku masyarakat jahiliyah. Kenapa sampai ada bayi perempuan lahir kemudian dikubur hidup-hidup? Kenapa orang kemudian tawaf di sekitar Ka'bah yang mulia sambil telanjang? Tidak perlu dibayangkan, Bapak-bapak, cukup dipahami saja ya, sambil telanjang dan bersiul. Kemudian kenapa terjadi perzinahan? Ya, perzinahan merajalela di sana. Lalu orang menyembah patung. Itu tangdurun. Dan ayat tentang itu banyak. Nah, yang ketiga ada namanya tadabbur. Tadabbur yang diperhatikan adalah ayat-ayat Quran yang tersurat, disebut dengan ayat qauliyah. Qaf, qauliyah, ayat qauliyah yang terucap, yang tersurat. Itu disebut dengan tadabbur. Maka istilahnya tadabbur Al-Quran. Kalau tafakkur alam. Jadi jangan lagi ketukar, jangan bilang tadabbur alam, tapi tadabbur Al-Quran. Dan ayat-ayatnya silahkan buka masing-masing. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau terjadi fenomena alam, termasuk yang hari ini terjadi di tempat kita, tidak mungkin terlepas dari fenomena manusianya. Sekali lagi, terjadinya fenomena alam, terjadinya berbagai macam fenomena musibah, bencana,
sebutkan yang bisa kita sebut tadi nggak bisa dilepaskan dengan fenomena masyarakatnya, tidak bisa dilepaskan dengan fenomena manusianya. Maka kalau ada orang yang masih tidak mau mengaitkan bahwa ini terjadi hanya fenomena alam saja, bencana alam saja, maka dia sudah mengingkari bagian daripada ayat-ayat Allah. Dan kita akan buktikan lewat dalil-dalil yang sahih. Jadi ketika terjadi fenomena alam, ada kaitannya dengan fenomena manusia, dan semua dibongkar, baik sebabnya maupun solusinya di dalam Al-Quran. Maka saat kita tafakur alam, kemudian kita tangdurun, harus dibarengi dengan tadabbur, sehingga apa? Dapat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Rabbana mahada batila subhanaka fakina adzabannar. Dan yang bisa menyimpulkan itu, itulah yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab istilah lainnya adalah ahli zikir. Maka orang yang disebut ahli zikir, hadirin, ahli zikir itu bukan orang yang sekedar memperbanyak kalimat tasbih, tahmid, ngagedekeun tasbih, nepi ka dikongkorongkeun tasbih misalnya gitu ya. Bukan itu yang dimaksud ahli zikir. Ahli zikir adalah orang yang suka tafakur. Dia pahami itu kenapa perjalanan terjadi begini, ada apa. Kemudian dia lihat masyarakatnya yang dilakukan oleh masyarakat, lalu dia kembalikan dalam Al-Quran, lalu dia ambil kesimpulan, istinbatul ahkam, diambil kesimpulan. Itu yang disebut dengan ahli zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanyalah ahli zikir apabila in kuntum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Maka ahli zikir yang dimaksud adalah orang yang menggabungkan 3 T ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah kita untuk melihat, mencermati ya apa yang terjadi pada masyarakat. Jadi kalau alam tadi sudah dilihat ayatnya, ini yang saya buat, yang saya masukkan tentang tangdurun. Lihat dalam surah Al-An'am ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qul, katakanlah Rasulullah, siru, berjalanlah kalian di muka bumi. Jadi kalau bisa, rekan-rekan punya waktu, punya uang, punya rezeki, berangkat tuh. Ya, Lombok masih membutuhkan bantuan dan masih sangat banyak ya dampak daripada gempa bumi yang terjadi di sana. Apalagi kemudian yang masih baru Palu. Di tempat-tempat bencana ini boleh menjadi objek tangdurun kita, di samping objek tafakur kita. Dan kita tanya nanti langsung kepada warga yang ada di situ, madza fa'altum, emangnya apa sih yang sudah terjadi, supaya kita langsung tahu. Karena dalam kaidah mengatakan laisal khabar, berita itu laisal khabar kal muayyanah, berita itu tidak sama dengan kita melihat langsung. Ada istilahnya khabarul yakin, keyakinan bersifat apa? Informasi. Di atas khabarul yakin namanya ilmu yakin, berdasarkan ilmu. Di atasnya lagi ada ainal yakin, keyakinan dengan melihat. Di atasnya lagi apa namanya? Hakul yakin. Tuh kan suaranya, hakul yakin. Jadi yang pertama apa tadi? Khabar yakin. Misalnya di luar ada tabrakan, itu informasi. Yakin bahwa di luar ada tabrakan. Luar sedang hujan, yakin tidak? Yakin tidak? Di luar misalnya sebutkan ya tadilah, kalau hujan yakin karena kedengar ya. Di luar ada tabrakan, itu informasi. Yakin tapi baru sekedar informasi, belum kuat. Lalu naik lagi ilmu, mungkin nggak di luar ada tabrakan? Mungkin nggak secara ilmu? Mungkin karena jalanan licin, cepat gitu ya. Nah, lebih meningkat lagi, kita keluar ke sana dan dilihat, dan betul ada mobil tabrakan penyok. Itu namanya apa? Ainal yakin. Terus kita datengin orangnya yang ketabrak, kemudian
lihat juga mobilnya yang tabrakan, dilihat, dipegang, betul penyoknya, betul orangnya berdarah, itu namanya apa? Hakul yakin. Itu tingkatan yang berbeda. Maka kalau kita dapat informasi bahwa terjadi bencana-bencana itu, kalau memang kita punya kesempatan, amalkan ayat siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, biar kita tahu apa yang terjadi di sana. Inilah yang membuat saya juga, ya, dengan tim kita berangkat 2 kali ke Lombok. Insyaallah akhir bulan November saya berangkat lagi ke Palu insyaallah. Ya, karena apa? Ingin membuktikan langsung, ingin melihat langsung apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Karena laisal khabar kal muayyana, informasi tidak seperti melihat langsung dan menyaksikan langsung. Dan Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum ayat 9, apa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi. Tuh, jadi kalau bisa buatlah perjalanan. Ya, buat perjalanan, lihat apa yang terjadi dan memperhatikan. Sumang dulu, ini tangdurun namanya, memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka, orang-orang sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita. Dan kalau terlalu jauh kaum-kaum sebelum kita, ada kaum Ad, kaumnya Lut, kaumnya yang lain, yang dekat-dekat saja. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka dan kita memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Maksudnya apa? Bahwa kaum-kaum sebelum kita itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih makmur. Buktinya apa? Bangunan-bangunan mereka sampai sekarang masih ada. Nah, itu lebih dahsyat, lebih hebat. Dan kita baru akan tahu bagaimana betul-betul gempa itu terjadi, bagaimana dampak dan akibatnya. Saya ketika pergi ke sana, ke Lombok, itu Masya Allah, baru kemudian kita tidak berhenti beristighfar. Itu gempa itu memang betul-betul sampai terlempar. Jadi gempa itu bukan cuma begini katanya, ya, bukan cuma begitu. Gempa itu begini nih. Jadi orang kayak dilempar, dan bukan kayak dilempar, memang terlempar. Sampai ada satu ustadz, ya, DKM di situ namanya Ustadz Husnain, istrinya itu sampai terlempar dan sudah 2 bulan. Berarti ya kemarin pas terakhir saya ke sana, kakinya masih baru, ya, karena terlempar cukup jauh. Jadi gempa tuh begitu, itu yang susah untuk pegangan. Kalau masih begini masih bisa pegangan. Tapi kalau gini nih, jadi kayak begitu. Ada seorang namanya Aziz, ya, kelas 2 SMA. Itu ketika terjadi gempa, dia lagi di dermaga. Terjadi gempa, kakinya masuk ke situ, ya, kemudian terjepit, ya, selama 15 menit. Bayangkan 15 menit, ya. Kebayang waktu lama tuh minimal kalau lagi di depan lampu merah, ya kan, semenit aja kayak lama kan gitu ya. Nah itu bayangkannya lamanya 15 menit. Dan baru bisa diselamatkan ketika terjadi gempa berikutnya. Pas gempa berikutnya terbuka lagi, baru kemudian diambil. Akhirnya diamputasi. Aziz namanya. Tapi Masya Allah, ini anak luar biasa. Dia mantap, dia sabar, dia tidak banyak menangis. Bahkan dia marahin ibunya ketika nangis. Kata Aziz, mama jangan ikut nangis. Ya, saya juga enggak nangis. Saya yang merasakan. Mama tidak merasakan saja, Ma. Karena ayahnya sudah tidak ada. Nah, pengalaman-pengalaman itu membuat saya banyak saya bagi di sini juga, bahwa kita itu harus banyak bersyukur. Ya, sekarang kita duduk begini nikmat, ya, saking nikmatnya Masya Allah. Orang mah nggak bisa tidur, kita lagi ngaji aja tidur, saking nikmatnya atau saking apanya, wallahu alam lah itu, ya, husnudzonnya lah gitu. Mereka tidurnya susah Masya Allah. Tinggal mereka di tenda-tenda. Jadi pas kita datang tuh yang pertama disebut tuh terpal tuh. Pas kita datang bawa itu, yang anak-anak keluar terpal. Kenapa? Buat gal nggak ada, atap mereka langit. Akhirnya pas bawa terpal dibangunlah tenda, satu tenda untuk berapa keluarga. Siang kepanasan, malam kedinginan. Ada beberapa keluarga yang tinggalnya di kandang sapi. Rumahnya roboh, kandang sapinya enggak, masih utuh. Sapinya dievakuasi dulu. Ini saya bilang terjadi demonstrasi nggak dari sapinya, gimana nih ya, ketika di tempat dipindahkan gitu ya. Jadi akhirnya sapinya dipindahkan, mereka tinggal di kandang sapi. Aslinya itu, saya langsung melihat ke situ dan masih kerasa ya segarnya bau sapi gitu.
Masya Allah. Jadi kita ketika menikmati semua ini, Masya Allah. Padahal mereka banyak yang dulunya orang-orang kaya, orang berada. Lalu kemudian Allah sekarang buat mereka sama semua sekarang. Yang dulunya punya rumah berlantai 3, berlantai 4, sekarang sama semua, nggak punya apa-apa. Allah mudah. Bahkan ada seseorang yang kerja di Malaysia, kemudian dia kerja di Malaysia, hasil dia usaha, dibuatlah rumah lah di Lombok itu. Sudah beres itu rumah dibuat, wah udah bagus, udah mau tinggal syukuran lah. Masya Allah, syukuran belum jadi, kita belum dibuat, bola-bola digunting, dibuat pun belum, gitu. Malamnya terjadi gempa, habis, tak tersisa. Kalau bukan karena iman ada dalam hati, sudah stres, depresi, gila mungkin. Tapi semua itu baru kita rasakan suasananya kalau sudah ngobrol langsung. Ada ibu-ibu, bapaknya plus suaminya di waktu yang sama meninggal dunia. Jadi gempa, ibunya sudah sempat keluar, sudah pada keluar, suami dan ayahnya belum sempat keluar, keburu wood yang tadi itu. Jadi sudah langsung kayak remuk, begitu. Morosot, apa bahasa Inggrisnya morosot? Gebruk gitu ya. Tapi Masya Allah dia bilang, satu sisi saya merasa sedih, sisi lain saya merasa bersyukur. Kenapa? Mudah-mudahan ayah saya dan suami saya husnul khatimah. Nah itulah yang harus kita ambil pelajaran dari keadaan seperti itu. Dan oleh karena itu bolehlah ya sedikit saya ini perjalanan di sana supaya jadi gambaran. Di sana kita bukan cuman membawa keperluan mereka, tapi membawa apa yang mereka butuhkan. Bukan cuman perut mereka, bukan cuman makanan dan minuman, pakaian, tapi juga kita ingin sambil berdakwah di sana. Akhirnya kita bangun di sana tempat ibadah, masjid dibangun, di situ kita bangun motivasi. Anak-anak dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, kita bangun motivasi, kemudian disitulah mulai bangkit lagi. Karena ada orang yang sampai ngurung di rumah terus-menerus. Dan dengan ini ya kita buat beberapa tempat masjid, kita buat ada 4 masjid. Di situ tempat berkumpul semua warga. Ini masjid sementara. Masjid sementara beratapkan tenda. Kalau siang kepanasan, kalau Jumatan ekstra cepat. Kenapa? Keburu keringetan katanya. Nah, malam harinya kita buat taklim. Ini aktivitas yang langka begini. Tapi alhamdulillah, nah ini masjid, kemudian kita bangun juga atapnya karena masih bagus. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan warga-warga di situ. Ya, hadirin dirahmati oleh Allah. Itu sedikit cuplikan. Jadi bukti saya sudah di sana betul. Dan kita baru akan tahu ya penyebab sesungguhnya semua terjadi bukan lagi katanya. Di sana dikatakan ada gunung namanya Gunung Rinjani. Di puncaknya itu ada kayak danau tapi rasa airnya itu asin. Jadi ini kalau sebut laut, tapi laut di atas gunung, ya. Jadi bukan laut. Tapi itu tempat destinasi yang paling disenangi. Orang-orang berdatangan ke sana, masuk turis-turis. Namun itulah mungkin salah satu sebab kata mereka. Karena apa? Di hari-hari tertentu berdatangan banyak orang ya turis ke situ. Dan di situ terjadi berbagai macam kemaksiatan, minuman botol segala macam berserakan, termasuk naudzubillah kondom di mana-mana katanya, sampai berapa karung yang mereka kumpulkan tuh untuk mengumpulkan kondom bekas perzinahan di situ. Sambil cerita itu sambil bersedih mereka karena nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kemudian juga di sana ada 3 gili. Gili itu pulau kecil, ada Gili Terawangan, Gili Menu, Gili Air. Sampai terakhir saya kemarin di sana pun itu gempa kan masih terjadi dikit-dikit, kemudian rumah masih hancur, tapi maksiat sudah mulai terjadi lagi. Malam tuh masih kedengar suara musik menggelegar sampai lewat ke pulau, antar pulau tuh, saking dahsyatnya. Jadi memang, tapi dari situ saya paham betapa dahsyatnya godaan syaitan.
Gak cukup dengan, mungkin juga bisa jadi di antara manusia ada yang Allah masukkan ke dalam neraka, lalu dikasih kesempatan lagi untuk bertaubat. Ketika dikasih kesempatan untuk bertaubat, dia nggak akan taubat. Kenapa? Thumma qasat qulubuhum, karena hatinya sudah terlalu keras. Sawaun alaihim a'andatahum am lam tunzirhum la yu'minun. Akhirnya Allah berlakukanlah hukuman yang berat ini. Dan ketika Allah memberlakukan hukuman ini, ada yang jadi azab bagi orang-orang yang kufur, ada yang jadi ujian bagi orang-orang mukmin yang soleh di dalamnya. Itu kesimpulan pertama yang bisa saya sampaikan. Dan kalau kita lihat dalam tarikh sejarah apa yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, ya, nanti kita akan lihat yang terjadi kepada kaumnya Ad, kaumnya Tsamud, kaumnya Nuh dan sebagainya. Kita baru tahu bahwa itu pasti mutlak atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalilnya dulu. Allah mengatakan, katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Ini bicara azab dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia campurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ribut, rame, saling serang. Ada terjadi nggak di tempat kita? Terjadi kan? Ya, belum selesai masalah musibah di Palu, sekarang bentrok antar warga. Kenapa? Yang satu pro jarah, yang satu anti jarah. Kenapa? Penjarahan sudah bukan lagi ke masalah makanan, bahkan ke rumah orang-orang yang masih utuh dijarah juga, dirame di sana. Jadi hilang kontrol juga. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami. Allah datangkan di Lombok, Allah datangkan di kemudian di Palu, di Donggala, di Mamuju, di seluruh tempat itu supaya kita paham dan mengambil pelajaran. Jadi jangan sampai semua terjadi lalu begitu saja, berlalu tanpa arti. Hati orang mukmin, kata Allah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Kalau dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana, bergetar hati, kemudian apa? Bertambah iman. Ini Bapak Ibu, kalau dengar dibaca Allahu Akbar pas adzan, bergetar enggak hati? Bergetar ya. Lalu yang pertama diucapkan apa? Nges adzan deui wae gitu. Paling gitu ya bergetarnya ya. Soalnya baru salat gitu kan, salatnya aliran mepetiyah. Tahu aliran mepetiyah? Jadi sholatnya selalu mepet gitu. Ini aliran paling banyak ya pengikutnya, termasuk di Bandung paling banyak pengikut aliran mepetiyah ini ya. Tahu? Di sini ada perwakilannya tidak? Insya Allah enggak ada ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, maka satu kesimpulan bahwa semua musibah dan bencana ini bukan sekedar fenomena Allah, tapi atas kehendak Allah. Lihat kata Allah, apa kata Allah? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalau kamu ingin membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu. Mohon maaf, informasinya kan di Palu, di situ pusat perjudian, dan karena dia pusat perjudian, di situ pula menjadi pusat, naudzubillah, mohon maaf ya, adalah perzinahan. Karena kalau sudah judi, lawannya adalah apa? Prostitusi, nyampur di situ semuanya. Maka kami perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka kemudian sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini gambaran dari Allah. Dan sekali lagi, tapi kita bedakan tetap. Nanti ada hadisnya. Di situ ada orang soleh, ya ada. Tetapi ketika ada azab, bisa jadi azab itu menimpa orang-orang yang kufurnya, orang-orang yang syiriknya. Tapi ketika di situ ada orang soleh yang juga tertimpa, tetap di sana kata Rasulullah, setiap orang akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Jadi kalau dia orang soleh, akan terkristal, terbagi, terpisahkan dengan sendirinya. Tetapi nanti kita lihat, tergantung apakah dia cukup soleh untuk dirinya, apakah dia diam ketika melihat kemungkaran, ataukah dia melakukan sesuatu. Nah, itu yang menjadi sebab nanti seseorang itu termasuk orang yang terkena adabkah, atau kemudian mendapatkan hikmah dari dibalik daripada ujian tersebut.